Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas diturunkan di Makkah dan jumlah ayat cuma 4. Dinamakan Al-Ikhlas karena orang yang mencintai surat ini akan dapat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya sesembahan, tanpa saingan, tanpa tandingan. Para ulama menyebut surah ini memiliki 20 nama julukan yang menunjukkan bahwa surah ini memiliki banyak kelebihan dan kemuliaan. Antara lain, surah ini disebut suratul wilayah, surah kewalian. Barang siapa mencintai surah ini dan rajin suka membaca surah ini, dia akan menjadi manusia terpilih sebagai wali. Disebut juga surah ini sebagai suratul ma'rifah, karena orang yang memahami surah Al-Ikhlas ini dan memperbanyak membacanya, dia akan diberi Allah ma'rifah kepadanya. Sangat banyak sabda Rasulullah SAW yang menggerakkan kita, memotivasi kita agar mengimani surah ini, menggemari surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Membaca surah Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad, At-Tabrani, Al-Bazar, Abu Daud, dari 10 orang sahabat Nabi. Jadi orang yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas ini ya sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran itu kan 10 kebajikan. 2 huruf 20 kebajikan. Maka jika membaca sepertiga Al-Quran, berapa kebajikannya? Pahala utama dan pahala bonus atau tambahan. Nah, dengan membaca surah Al-Ikhlas, kita mendapat sepertiga pahala utama, pahala pokok dari membaca Al-Quran itu, tanpa pahala bonus atau pahala tambahannya. Begitu maksudnya. Kemudian ada seorang laki-laki yang menjadi imam di Masjid Quba. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Bila jadi imam, di rakaat pertama, di rakaat kedua, selalu ia membaca Qul huwallahu ahad. Jika di rakaat pertama ia membaca surah lain, surah Qul ahad tidak pernah ketinggalan. Selalu ia baca juga. Orang-orang melaporkannya kepada Nabi. Lalu Nabi memanggil orang ini dan bertanya, apa yang menyebabkan engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas ini di tiap-tiap rakaat? Ini uhibbuka, sungguh saya suka surat ini. Maka Rasulullah menjawab, kecintaanmu pada surah ini, kesukaanmu membaca surah ini membawamu ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Tafsir Qurtubi, hadis ini menjadi dalil bahwa boleh membaca surah Al-Ikhlas di tiap-tiap rakaat dalam sholat. Tidak makruh. Misalnya rakaat pertama surah Al-Ikhlas, lalu disambung dengan surah lain. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas, lalu dilanjutkan dengan surah yang lain. Maka ini boleh, tidak makruh. Atau rakaat pertama surah Al-Ikhlas, lalu rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas lagi. Maka ini juga boleh, tidak makruh. Fadilah yang besar akan didapatkan
jika dilakukan dengan didasari oleh kecintaan, rasa cinta terhadap surah Al-Ikhlas. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda pula, barang siapa yang pada waktu sholat membaca surah Al-Ikhlas, begitu pula pada saat ia sakit, di saat sakit membaca surah Al-Ikhlas hingga ia mati dalam keadaan terus-terusan membaca surah Al-Ikhlas ini, maka ia tidak akan difitnah dalam kubur, tidak mendapat cobaan kubur, aman dari pertanyaan malaikat nukar dan nakir, aman dari himpitan kubur, dan malaikat akan membawanya melintasi sirat sampai ke surga. Pada hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW pernah didatangi seorang laki-laki yang mengadukan tentang kesempitan hidupnya, tentang kefakirannya, kemiskinannya. Maka Nabi berpesan kepada orang itu, bila engkau masuk ke rumah, di rumah itu ada orang, ucapkan salam assalamualaikum 1 kali, lalu sambung dengan surah Qul huwallahu ahad. Kalau di rumah itu tidak ada orangnya, ucapkan saat akan masuk rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sambung dengan membaca surah Qul huwallahu ahad 1 kali. Maka laki-laki tadi mengamalkan petunjuk Nabi ini. Maka Allah melimpahkan rezeki kepada laki-laki tadi sampai ia juga bisa memberi kepada tetangga-tetangganya. Di lain riwayat, pada suatu hari Nabi kita pernah berjalan bersama malaikat Jibril. Lalu datang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jibril berkata bahwa di kalangan malaikat Abu Dzar lebih terkenal daripada manusia-manusia yang lain yang selain Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bertanya, kenapa ia Abu Dzar Al-Ghifari bisa mencapai fadilah seperti itu? Jibril menjawab, karena Abu Dzar Al-Ghifari ini banyak membaca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Pada hadis yang lain diceritakan bahwa Anas bin Malik menyatakan, saat kami berada di Tabuk itu perjalanan 12 hari dari Madinah, atau kurang lebih 560 km kalau diukur dengan perhitungan sekarang dari Madinah. Suatu hari di Tabuk, matahari terbit tapi tidak ada cahayanya. Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah sedang memerintahkan 70.000 malaikat turun ke dunia untuk menyolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi, sahabat Rasulullah yang tinggal di Madinah. Nabi bertanya kepada Jibril, dengan apa ia mencapai derajat itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, karena Muawiyah itu suka dengan surah Qul huwallahu ahad ini, gemar membaca surah Qul huwallahu ahad ini. Jadi para sahabat semuanya, mencintai surah Qul huwallahu ahad, suka membaca surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, ini akan menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Demikian video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat pada isi video ini. Sampai berjumpa pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.